Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati hari Pantekosta, hari di mana ketuangan Roh Kudus, janji daripada Tuhan dicurahkan bagi dunia, bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Hari ini saya percaya, kita percaya Roh-Nya ada di dalam kita semua, di rumah kita masing-masing, dan kita mau mengucap syukur untuk janjinya yang sudah dicurahkan atas hidup kita semua. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, kita bangkit berdiri, kita siap untuk beribadah kepada Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, tidak banyak yang berkumpul dari antara 500 orang di kamar loteng itu. Hanya sisa 120 orang. Namun mereka berkumpul, mereka sehati, mereka bertekun, mereka sabar menantikan janji Allah, janji Tuhan Yesus. Dan mereka percaya, Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang percaya. Janjinya itu kalau Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, maka pasti Dia berikan, pasti Dia genapi. Hari ini kita percaya Roh Kudus akan memenuhi kita semua, akan meluberkan hidup kita semua, akan berkarya dalam hidup saudara dan saya. Kita berkumpul dengan hati yang rindu akan jamahan daripada Roh Kudus. Nyanyikan lagu ini dari awal. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setia kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Amin.
besar setiamu Tuhan, besar setia, besar setiamu Tuhan. Haleluya. Engkau setia Tuhan, janjimu ya dan amin Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sungguh kasih-Mu besar bagi kami Tuhan, kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu, untuk Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa, dan saya undang Bapak Yosef maju ke depan untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah Tuhan. Di hari Pentakosta, hari yang ke-50, di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Engkau sudah curahkan Roh-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Dan kuasa Allah itu tetap bergerak Tuhan sampai saat ini Tuhan. Sebab itu ya Roh Kudus, kami buka hati kami Tuhan. Lengkapi kami dan penuhi kami. Tuntun dan bimbing kami Tuhan dari kebenaran lepas kebenaran, dari kemenangan lepas kemenangan Tuhan, sampai kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, hadirlah bersama dengan kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Bahkan sidang jemaat-Mu ada di rumah kami masing-masing. Engkau melihat keberadaan kami Tuhan. Dan Engkaulah Roh yang menghiburkan, Engkau Roh yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi ibadah kami Tuhan, dari pujian hingga firman Allah. Biar Roh Allah berkarya, bekerja dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami siap memuliakan Engkau, memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Mari kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa Roh-Nya sudah ada di dalam hidup saya dan saudara. Janjinya ditepati dalam hidup kita semua. Nyanyikan pujian, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya.
membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah, mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini lah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Api Pentakosta ku punya, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Api Pentakosta ku punya, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layan. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh Kudus, Roh Allah yang adalah api yang akan terus membakar roh kita, sehingga kita terus dapat sanggup melayani Tuhan, mengikut Tuhan di dalam situasi apapun, karena rohnya yang membuat kita sanggup. Kekuatan yang dari Allah, dari sorga yang membuat kita sanggup. Dan kita berdoa biarlah roh yang sama bekerja terus di dunia ini untuk membawa sebanyak-banyaknya orang kepada Yesus, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Nyanyikan pujian, biarlah rohmu bekerja di seluruh dunia.
biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia dan menjamah setiap hati manusia. Mengalirlah Roh-Mu sekarang, penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu. Curahkanlah hujan pertobatan sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja Tuhan, biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia dan menjamah setiap hati manusia. Mengalirlah Roh-Mu sekarang, penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu. Curahkanlah hujan pertobatan sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah. Amin Tuhan. Roh-Mu sekarang, kami berdoa Roh-Mu bekerja mengalir, penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu. Curahkanlah hujan pertobatan
sampai semua suku bangsa mengenalmu ya Tuhan, sampai semua keluargaku, sampai semua keluarga, sampai semua keluargaku, sampai semua keluargaku mengenalmu ya Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta John Elim. Mari kita tundukkan kepala, kita menghadap hadirat-Nya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh merahasiakan dan memperingati dan merayakan, bahkan menikmati hari Pentakosta, hari kepenuhan Roh Kudus yang Kau sudah limpah ruahkan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami mau mendengarkan firman Allah. Berbicaralah oleh Roh-Mu yang kudus. Urapi kami semua, baik yang membawa maupun yang mendengar, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini di akhir bulan Mei tanggal 31 persis hari Raya Pentakosta yang kita peringati bersama. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah fenomena kejadian yang luar biasa yang dialami oleh para murid-murid Yesus ketika mereka mematuhi perintah Tuhan. Ketika Yesus katakan, kamu jangan meninggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan dari 500 orang yang dicatat oleh Alkitab berkumpul di kamar loteng Yerusalem, hanya 120 murid yang dilengkapi dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Karena mereka bertekun, mereka tetap setia menanti perjanjian Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi di kamar loteng Yerusalem adalah penggenapan dari nubuatan kitab Nabi Yoel. Dalam kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai yang ke-29 berkata demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Itulah pemenuhan nubuatan kitab Nabi Yoel. Dan itu juga yang dikutip
dalam khotbah Petrus, ya, ketika dia salah satu dari 120 murid menerima kepenuhan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang Petrus yang tidak berpendidikan tinggi, tetapi firman Allah berkata, sekali dia khotbah, 3.000 jiwa diselamatkan. Itulah pentingnya peran Roh Kudus di dalam pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepada gereja Tuhan ketika dia meninggalkan murid-muridnya. Dia pesan supaya jadikan setiap bangsa menjadi muridku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pekerjaan yang bisa dilakukan hanya oleh Roh Kudus saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan di kamar loteng juga merupakan penggenapan apa yang dijanjikan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Saya bacakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Firman Allah berkata demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Inilah janji Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya dan telah digenapi ketika 120 murid dipenuhi oleh Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Dan kejadian turunnya Roh Kudus yang melanda hampir semua manusia. Ya, di dalam perjanjian lama kita melihat ada beberapa orang yang memang dikhususkan untuk menerima Roh Kudus, Roh Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru, ya, di era gereja, Roh Kudus dicurahkan kepada semua lapisan masyarakat. Itu yang sudah kita baca di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Dan jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus adalah titik awal di terbangunnya dan bergeraknya gereja yang mula-mula. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Kita dimenangkan karena peranan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kembali kepada firman Allah di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-14. Dikatakan begini, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dan seterusnya, saudara boleh baca sendiri. Disitulah pertama kali Petrus bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus bangkit, murid-muridnya masih berada dalam ketakutan. Tetapi ketika Roh Kudus turun, murid-murid dibangkitkan, diberi keberanian yang luar biasa. Dia bangkit berdiri dan dia mulai menyampaikan kebenaran firman Allah. Sehingga ayat 41 di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saya bacakan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ditulis di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat 41. Dan orang-orang yang menerima perkataan ini memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, kita tidak dapat memenangkan satu jiwa pun kalau tidak ada peran Roh Kudus. Siapakah Petrus? Dia manusia biasa, bahkan dia tidak berpendidikan tinggi, tetapi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus menjamah setiap pendengar yang firman yang disampaikan oleh Petrus, sehingga 3.000 jiwa bertobat dan diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, saya bacakan apa yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai yang ke-6. Dikatakan demikian, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu,
Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, poin pertama yang bisa kita belajar dari apa yang terjadi di kamar loteng Yerusalem adalah bagaimana peran Roh Kudus untuk memenangkan jiwa. Saudara, bukan kata-kata, Rasul Paulus katakan bukan kata-kata yang menarik orang untuk bertobat, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Marilah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, andalkan Roh Kudus dalam setiap tugas-tugas kami, tugas-tugas kita, dimanapun kita berada. Roh Kudus sanggup memakai kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Poin yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus membawa kita, membawa gereja, saudara dan saya kepada seluruh kebenaran. Ya, di dalam Yohanes 16 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Saya bacakan Yohanes 16 ayat yang ketiga. Firman Allah berkata demikian. Ayat yang ke-13 maksud saya. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja Tuhan, saudara dan saya, orang percaya, Alkitab katakan akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman. Ya, Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Roh Kudus memampukan kita melakukan segala kebenaran firman, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan saja kita sudah diselamatkan melalui percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi di dalam jejak langkah-langkah kita selanjutnya dalam mengisi hari-hari kita sebelum kita dipanggil Tuhan atau bertemu dengan Tuhan, Roh Kudus mempunyai peranan untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kebenaran yang bisa diraih oleh manusia tanpa peranan Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia adalah firman yang telah menjadi sama dengan kita. Dia sudah melakukan misinya untuk mati di kayu salib demi menyelamatkan kita. Dan dia mau kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam perkataan dan perbuatan sesuai dengan firman Allah. Dan sekali lagi, Roh Kudus yang memampukan kita melakukan segala firman-Nya. Dan poin yang terakhir, saudara, poin yang ketiga yang bisa kita pelajari dari apa yang terjadi di kamar loteng Yerusalem adalah Roh Kudus menyempurnakan gereja. Puji Tuhan. Dalam Efesus pasal 2, di dalam kitab suratan Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai yang ke-22, dikatakan demikian. Efesus pasal 2, ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masing-masing adalah anggota. Kristus adalah kepala. Ya, kemudian gereja adalah tubuh, dan saudara dan saya adalah bagian dari tubuh. Kita adalah anggota tubuh Kristus.
dan anggota tubuh itu harus disusun rapi. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan lebih lanjut di dalam pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat, dikatakan ayat yang ke-13 sampai 15. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai yang ke-15 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, saya ingin tekankan bagian yang ke-3 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa dewasa di pemandangan Allah? Menjadi gereja yang dewasa, gereja yang siap menikah dengan pengantin laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Itu dapat dikerjakan oleh peranan Roh Kudus. Pagi hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kita mungkin masih jatuh bangun di dalam hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Tetapi percayalah, ketika kita mengandalkan Dia, Allah memproses hidup kita. Memproses dari waktu ke waktu, step by step, sehingga kita menjadi apa yang dikatakan dalam suratan Efesus, menjadi sebuah dewasa, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, itulah sebabnya penting sekali di akhir zaman ini peranan Roh Kudus. Kita ada di dalam masa persiapan karena waktu yang sudah Tuhan tentukan tidak lama lagi. Tanda-tanda zaman sudah membuktikan dan menunjukkan ya hal-hal yang sulit melanda semua manusia di atas muka bumi. Ini berarti tanda kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sudah siapkah kita? Apakah kita sudah menurut sesuai firman Allah, memenuhi kedewasaan yang penuh di dalam Kristus? Mintalah, izinkanlah, biarkanlah peranan Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang keberkatan, sebab Roh Kudus mau memakai saudara dan saya yang mengizinkan Dia bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus kiranya memberkati di hari Pentakosta ini. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus sudah melanda seluruh dunia dan Dia memenuhi saudara dan saya yang membuka hati dan meminta kepada Dia. Roh Kudus mau memenuhi kita semua. Sebagai ayat terakhir, saya ingin kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-14. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara, peliharalah iman kita kepada Yesus sebagai harta yang indah, ya, yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, oleh Roh-Nya, ya, yang diam di dalam kita. Kepada hamba-hamba Tuhan, peliharalah apa yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan kita, ya, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan angkat pujian. Roh Allah yang hidup.
Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Saya serahkan kepada Gembala untuk doa berkat. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinan-Mu sepanjang pagi hari ini, dari awal hingga akhir. Puji-pujian yang kami telah naikkan bagi Engkau Tuhan, kiranya boleh menjadi satu korban yang berbau harum di hadapan. Teristimewa kami telah mendengar firman Allah. Mari Tuhan tanamkan dan ukirkan dalam segala hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan kami boleh menerima berkat lewat firman-Mu. Tuhan, pada hari ini adalah peringatan bahwa Engkau telah naik ke surga Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa akan menolong dan mengirim penolong yang lain, yang dapat menghiburkan, memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, kami perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Engkau. Biar urapan surga boleh turun di tengah-tengah perhimpunan kami, supaya kami boleh merasakan berkat surga tercurah. Ada penghiburan, ada kekuatan, ada semangat Tuhan di dalam mengiring Engkau, melayani Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih pakai hamba-Mu yang telah melayani kami dengan firman Allah. Lebih dari hari-hari yang lalu, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan selama-lamanya. Berkati sidang jemaat yang telah hadir pada saat ini Tuhan. Berkati Tuhan apa yang menjadi keperluannya. Tuhan berikan senantiasa Tuhan kekuatan baru. Tuhan, terima kasih Bapa, supaya mereka juga boleh dipenuhkan dengan kuat kuasa-Mu Bapa, supaya mereka kuat menghadapi segala sesuatu yang akan datang, supaya kami boleh tetap memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih, berkati tangan-tangan yang telah membawa persembahan untuk pekerjaan-Mu.
baik yang telah mengembalikan milik-Mu. Berkat yang sama boleh tumpah ruahkan atas hidup kami masing-masing. Berkati mata pencarian usaha, apa saja yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah, berikan hikmat akal budi, bukakan segala rahasia pengetahuan. Tuhan, jaga lindungi, jauhkan dari yang jahat. Terima kasih Bapa, Engkau tahu keperluan kerinduan kami. Kami boleh tetap Tuhan berharap dan percaya kepada Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Senantiasa menolong. Kerap kali kami meninggalkan Engkau. Kerap kali kami berbuat yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Ampunilah segala perkara yang tidak berkenan. Biar hidup kami boleh memperkenankan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus panjang hari ini dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.